Simple. Ini sebenarnya cukup dasar sih. Gimana Om? Om Arya mau menjelaskan head post head gak? Sebenarnya untuk mob, aku tuh malas jelasin. Karena apa? Saya sebelum take dari buyer, saya sudah give dulu, zaman dulu, satu-satunya orang Indonesia yang jadi sponsor di Reptil Kalkulator itu Reptilophobia. Zaman dulu nggak ada Reptil Kalkulator sebanyak sekarang. Zaman dulu cuma satu itu. Kita untuk mendukung progresnya itu kita jadi sponsor di situ. Dan untuk sponsorship ya bukan nominal yang kecil. Dan saya belum take apapun loh. Maksudnya saya belum cari uang. Supaya orang itu benar-benar paham terhadap apa yang dijual dan apa yang saya jual. Nggak asal. Nah kalau post head dan head itu sudah jelas sebenarnya. Yang harusnya dibahas itu yang post pure. Iya, lanjut Om. Karena post pure itu Andi Hartono kemungkinan tidak membawa apa-apa. Kalau kita jabarkan secara kata-kata ya kalimat. Kata-kata. Itu kan goblok. Harusnya ya langsung post head ya. Andi Hartono kemungkinan membawa tramper, tapi kecil kemungkinannya. Itu post head kan? Harusnya post head itu seperti itu, bukan post pure. Yang kita perlukan kita untuk ngetes itu bukan kepiurannya, tapi headnya itu yang perlu kita tes. Berarti kan yang diperlukan, saya tahu Andi Hartono kemungkinan membawa apa. Soalnya saya pernah mengalami sendiri dan beli tidak murah, label pure, ternyata saya tetap punya perasaan waspada. Saya kawinkan dengan Raptor dan bam, clutch pertama keluar langsung kuning. Berarti tramper ya? Yostus mastis. Iya. Nah makanya itu yang harus dibahas sebenarnya post pure itu statement yang bagi saya sendiri itu lucu. Karena harusnya dijelaskan kamu kemungkinan membawa apa, bukan tidak membawa apa-apa. Paham. Pure dalam artian ini albino. Pure ini sebenarnya non-head kan? Pure adalah non-head albino apapun. Atau albino apapun. Lah ya, non-albino apapun. Non itu kan bukan albino apapun kalau pure ini. Jadi, karena albino ini kan yang rancu. Kita untuk membedakan, kan seringkali rancu. Oh, pigmentasi warna mata, kulit seperti ini. Oh, enggak sih itu. Belum tentu. Temperatur penetasan itu bisa mempengaruhi warna, tingkat warna coklat. Aku paham sih. Metode perawatan kita, temperatur ruangan pemeliharaan kita, stres apa enggaknya pun juga bisa mempengaruhi. Makanya enggak bisa dijadikan tolok ukur. Yang jelas kalau namanya genetik itu bakal diturunkan walaupun tanpa perlu ada rekayasa penaikan temperatur inkubasi, penurunan inkubator, temperatur inkubator ataupun pendinginan tempat pemeliharaan. Tanpa perlu itu, kalau genetiknya memang sudah nurun pasti bakal seperti itu. Sama seperti induknya. Sebenarnya gampang kayak ras lah ya manusia. Iya. Makanya kalau secara genetik mau secara banyak referensi sekarang dibanding zaman dulu. Zaman dulu itu hanya kami satu-satunya itu barengan sama Luxurious Leopard, Mat Baronak, Sasobek, The Urban Gecko. Siapa nama ownernya Urban Gecko? Craig States ya? Bukan ya? Lupain lah. Kemarin aku ngechat si The Urban Gecko, Om. Untung dibalas dengan baik. Craig Stewart apa siapa ya? Craig Stewart. Terus si Gecko CTC, Gecko ETC. Ya, Gecko ETC juga ya. Steve Sykes. Ya, Steve Sykes. Itu terus yaitu His Kelly yang bikin elektrik. Zaman dulu kita sudah ngeluarin duluan. Maksudnya kita berani give dulu sebelum kita take. Sampai detik ini ya enggak banyak take-nya sama sekali. Udah lebih 100 ekor gecko yang saya jual. Makanya maksudnya itu apa? Saya berkomitmen sebelum saya menjual sesuatu, saya benar-benar pahami dulu.
supaya saya tidak jadi SPG murahan. SPB. Kalau ke SPG kan melambai. SPB. Oke, itu head post head. Albino. Tadi kan berarti non albino udah dibahas ya, Om ya. Kalau albino, Om, ini pengetahuan simpel sih. Kalau misalnya kita menikahkan lintas albino, sebenarnya itu kacau sekali, haram sekali hukumnya, atau ya kalau mau iseng ya silakan, atau gimana, Om? Ya itu hak masing-masing yang punya. Mau serakah, mau goblok itu haknya yang punya. Tapi yang jelas bagi saya kenapa tidak mau melakukan? Karena satu, saya tidak tahu ini yang dikeluarkan ini bakalan apa. Dan aku bakal merasa goblok kalau aku nggak tahu ini hasilnya apa. Paham. Kira-kira kamu membuat suatu adonan yang kamu nggak tahu ini bakal jadi apa. Ya nggak dibuat jadinya. Ya kan? Mau jadi donat ya nggak jadi donat, roti goreng ya bukan. Roti gosong ya nggak jelas. Nah, tapi kalau kita dapat lost data, saya nggak bakal beli. Nggak bakal beli. Gimana kalau kita ditipu dengan lost data? Ya itu dosa mereka. Ini kan ini maksudnya misalnya ya Om ya. Anggaplah saya. Kalau DOB, saya nggak ada masalah. Nipu ya, DOB nggak ada masalah. Itu bukan nipu. Tapi saya cuma perlu data itu hanya line albinonya apa. Gimana kalau misalnya sekarang kan yang lagi rame poshead Diablo Blanco, poshead Raptor. Padahal mungkin kita nggak tahu parentnya gimana. Maksudnya kan ya ini ada obrolan sama teman-teman. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita pakai poshead atau head untuk menaikkan harga itu sebenarnya gimana? Bagi saya, kalau nggak benar-benar tahu datanya, tahu kenyataannya, dosa kalau bohong. Dan kalau dosa berarti bagi saya nggak saya rekomenkan. Aku nge-up lelanganku sendiri, nyuruh orang aja nggak pernah kok. Yang jelas, terus tujuanku untuk cari uang berkah dari mana terus? Untuk bakalan lama? Nggak. Ada aja jalannya sih. Nggak bakal lama uangnya. Sekarang loh orang yang mau bertahan lama dengan cara itu tadi ya, jadi sanjipa gitu. Nggak bakal lama. Jangan lupa, sebelum cuan, cincai sama cengli. Iya, betul. Setuju. Nah sekarang gimana kamu bisa cengli, bisa cincai sama orang kalau kamu fokusnya di cuan aja. Orang kamu rendahkan, orang kamu anggap goblok semua. Kamu tipu dengan data. Kalau hedge, mobnya apa enggak tahu, enggak ada masalah. Yang penting line albinonya jelas. Tramper kah? Rainwater kah? Bell kah? Ada perbedaan mendasar nggak sih Om dari 3 albino ini menurut Omar? Omar kan kayaknya main di semuanya ya line albino. Iya, ya memang kalau secara visual sih visual sederhana aja Om. Iya. Rainwater lebih light, warnanya lebih ringan. Lebih pale nggak sih Om? Iya, warna lebih ringan coklatnya, Tramper tengah-tengah, Bell lebih gelap. Tapi Rainwaterku ada yang gelap. Selective breed. Kasih tunjuk. Ada yang warnanya pink. Super Snow Rainwater ada yang warnanya basis warnanya pink. Ada di Ivan plastik. Ivan GBI. Itu warnanya pink. Jadi total-totalnya pink. Itu jadi light coloration-nya kita selective breed. Jadi kunci terutama itu di albino itu kalau di breeding itu kita harus tahu datanya itu albino apa. Karena bakalan rancu. Kalau aku ngomong benar-benar haram, ya enggak sih. Kebebasan mereka lah. Kebebasan mereka. Tapi kalau jual ya jangan tipu-tipu. Maksudnya jangan tipu-tipu. Kalau kamu jual, kamu crossbreed kan antara Tramper sama Bell, Tramper sama Rainwater ya tulis itu sejujurnya. Tapi mungkin enggak Om satu gecko membawa 2 line albino? Ini pertanyaan itu ya, pertanyaan awam. Ya mungkin. Jadi head Bell, head Tramper. Ya mungkin aja karena banyak orang yang eksperimen. Enggak.
bukan arah eksperimen, arah keserakahan untuk tampil jalur pintas. Bentar, cek dulu. Oke, itu untuk klien albino simpelnya seperti itu ya. Kalau nggak tahu datanya, ya mending jangan dibimbing lah. Iya, pelihara aja lah. Mengasihkan pelihara itu. Buktinya aku pelihara plus tahu kan? Ya tetap enjoy. Kemarin sempat maruk mau breeding banyak, mau buat cari dana tambahan untuk jalan-jalan ke luar angkasa. Tapi ternyata malah nggak ngerasakan enjoy. Ya. Kehilangan jati diriku. Itu yang aku rasakan kemarin, Om. Makanya aku sebenarnya banyak orang bilang aku pensiun itu sebenarnya nggak, lebih ke arah kita mencari enjoyment-nya lagi tuh. Ya, aku sekarang udah dapat enjoy itu lagi sih. Ya untungnya ada teman-teman yang peduli lah. Thank you sih. Kita jual pun itu kalau ada surplus produksi. Zaman dulu kan seperti itu. Tapi untuk jadi way of ninja aku no. Ya, aku sudah kembali lah. Untuk jadi way of ninja aku no lah. Oke, lanjut ya Om ya. Klien albino tadi. Sekarang sebelum memulai sesuatu yang lebih detail, gimana kalau misalnya hewan male female yang udah kita projectkan tadi, A dengan betina 1-5 itu nggak mau kawin, berantem. Kan Om Arya tadi bilang tungguin 5-10 menit, kalau nggak berantem tinggal. Gimana kalau 5 menit berantem udah? Ya angkat. Next. Betina 2. Bisa nggak dibuat supaya tuh anak jadi baik-baik? Selain di sekolah. Selain sekolahin ya mulutnya ya. Ya, sekali mulutnya di sekolahin gitu diapain Om? Dibinasakan. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Loh, tapi bisa nggak sih Om sebenarnya? Suntik mati. Jadi bisa nggak dibuat pasif Om? Nggak. Selain di salah. Nggak bisa ya? Salah. Nggak bakal optimal. Mau kamu pegangin? Nggak. Ya itu. Om Arya jawab aja gimana caranya? Nggak. Bisa. Tunggu sampai dia benar-benar siap. Gimana? Ya tunggu 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi. Berarti dengan kondisi ovul parah dia pasti siap. Terima. Dia pasti terima. Makanya buruan nikah, bukan kawin. Galah. Bukan galah, nggak nikah apa. Om, sabar Om, kita masih mempersiapkan kehidupan. Iya. Oke, lanjut. Happy bulan. Gimana? Tapi kan ada Om yang orang yang bilang, sebenarnya kan orang bilang sih ini Om Arya sendiri bilang, kita bisa nggak memaksimalkan jumlah clutch dari temperatur? Bisa, temperatur bikin stabil antara 29 sampai 31. Wis, sudah cuman itu toh. Oke. Gimana cara kita membuat gecko jantan dan mencetak ya sebenarnya, atau gimana bahasanya, menginkubasi itu supaya jadi jantan atau betina? Itu kan sudah banyak catatan ya, itu. Ya, maksudnya untuk orang awam lah. Ya, 27 sampai 29 itu betina. Di atas 31 sampai 34 itu jantan. 30 berarti masih random ya? 30 random, 50-50. Oke, simpel ya. Tapi untuk kasus itu relatif lebih sulit. Karena?